wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menapaki malam-malam dan siang Ramadan tahun ini. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memproduksi amal kebajikan, memperbanyak amal soleh sebagai bekal untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sahabat Anas bin Malik meriwayatkan, beliau berkata, satu kesempatan Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat di satu majelis. Tiba-tiba beliau bersabda, akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Sahabat terbelalak, kemudian ternyata yang lewat adalah seorang laki-laki Ansor. Sambil dia mengusap mukanya bekas wudu, dan di tangan kirinya nenteng sendal. Dan beliau pun mengucapkan salam kepada jamaah itu sambil masuk dalam masjid. Lalu hari kedua, ketika Rasul juga dengan duduk-duduk para sahabat, beliau bersabda lagi, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Sahabat tengok-tengoklah. Ternyata yang lewat juga adalah laki-laki Ansor yang kemarin itu, sambil mengusap muka bekas wudu, nenteng sendal, dan salam dia masuk ke masjid. Di hari ketiga Rasul pun duduk bersama dengan para sahabat, dan Rasul bersabda lagi, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Sahabat tengok lagi. Ternyata yang lewat pun adalah orang yang sama, yaitu laki-laki Ansor dengan menjinjing, menenteng tas sandalnya. Lalu Rasulullah bangkit masuk ke masjid, dan ada salah seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Amr bin As. Beliau lalu mengikuti laki-laki Ansor ini. Saya berkata dia, wahai saudara, sesungguhnya aku sedang ada masalah di rumah, dan aku berjanji tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari sebelum urusanku selesai. Oleh karenanya, bila engkau mengizinkan, bolehkah saya menginap di rumah Anda? Abdul Umar ingin menginap di rumah beliau ini. Kata beliau, laki-laki Ansor, oh silakan. Maka singkat cerita, menginaplah sahabat Abdullah ibnu Amr bin As ini di rumah laki-laki Ansor. Sepanjang malam Abdullah ibnu Umar al-As ini nggak pernah tidur, berjaga terus. Dia memperhatikan apa sih gerangan amalan istimewa yang dilakukan oleh orang ini, sehingga Rasulullah memberikan dia derajat penghuni surga. Ternyata semalaman dia terus itu, tidak ada amal istimewa, tidak qiyamul lail, tidak tilawah Al-Quran, hanya
terakhir ketika dia lihat orang ini hanya menggeliat dan bangun berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian berwudu dan sholat subuh. Malam pertama dia penasaran. Lalu malam yang kedua, sahabat Abdullah Amr sama, juga nggak tidur sama sekali, memperhatikan amalan apa yang diperhatikan. Ternyata sama, tidak ada amalan istimewa. Dia hanya tidur biasa, menggeliat, zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, wudu dan sholat subuh. Sampai malam ketiga. Jadi selama 3 malam, sahabat Abdullah Ibnu Umar Al-As ini nginap di situ. Tidak ada amalan istimewa yang dilakukan oleh sahabat ini yang dapat gelar penghuni surga. Lalu karena ini malam terakhir, Abdullah Al-Umar ini tanya, sahabatku, sesungguhnya saya sedang tidak ada masalah di rumah, nggak ada apa-apa. Saya hanya memang menginap di rumah antum ini untuk mengetahui amalan apa yang kau lakukan di malam hari itu, sehingga Rasulullah bersabda bahwa engkau adalah laki-laki penghuni surga sampai 3 kali. Lalu kata sahabat Ansor ini, seperti yang Anda lihat, saya nggak pernah beramal macam-macam. Tapi memang kata beliau, sepanjang hidup saya tidak pernah punya rasa iri kepada saudara muslim saya. Dan sepanjang hidup saya tidak pernah rasa dengki kepada saudara-saudara muslim saya. Oh, kagetlah sahabat Abdullah Umar. Oh, ternyata engkau melakukan sesuatu yang kami tidak bisa melakukan itu. Nah, lalu apa hubungannya? Iri, dengki menyebabkan beliau mendapat predikat penghuni surga. Adalah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Apa kata beliau? Iyyakum wal hasad. Wal hasad ya'kul hasanat kama ta'kulun narul halwa. Kata beliau, jauhilah hasad itu, jauhilah dengki itu, kata Rasulullah. Karena dengki itu menghanguskan, menghapus amalan-amalan yang banyak. Dalam hadis ini memakai kata hasanat jamak, artinya begitu banyak kagian. Orang yang sudah pergi haji, umrah berkali-kali, puasa Ramadannya pun, puasa sunnah Senin Kamis, zakat, infak, sedekah, nolong orang, merasa sudah banyak beramal soleh. Tapi ingat, ketika seseorang dalam hatinya ada sifat iri dan dengki, maka ini salah satu maksiat yang menjadi menghapuskan, menghilangkan seluruh amaliyah itu. Tidak ada pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah disambungkan dengan kama ta'kulun narul hasad. Sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Sebesar apapun kayu bakar ditumpuk, rumah sebesar apapun dengan segala macam perabot dalamnya, ketika dilalap si jago merah, api hangus semua itu, tidak akan berbekas, tidak ada manfaat lagi. Itulah gambarannya ketika seseorang di dalam hatinya ada sifat iri dan dengki, yang itu akan menghanguskan, menghapuskan seluruh pahala, seluruh amal soleh yang pernah dia lakukan. Ikhwatul fillah, ternyata sifat inilah yang menjadikan dia mendapatkan predikat penghuni surga dari Rasulullah SAW. Sifat iri
iri dan dengki itu adalah sifat yang selalu menjadikan seseorang tidak nyaman, susah selama hidupnya. Imam Ali pernah ditanya, "Ya Imam Ali, hukuman apa yang pantas kita berikan kepada orang yang dengki ini?" Beliau menjawab, "Orang yang dengki tidak usah dihukum, karena dengan kedengkiannya dia sudah dalam neraka, sudah dalam kondisi tidak nyaman, kondisi tidak nyaman, susah terus. Tetangganya ganti mobil baru, dia yang susah. Tetangganya ganti mobil baru, dia yang susah. Tetangganya anaknya diwisuda, dia yang susah. Hidupnya selalu susah. Di dunia. Ikhwan rahimakumullah. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam surat An-Nisa. Apa kata Allah? "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd." Kata Allah, janganlah engkau iri dan dengki kepada seseorang yang Allah berikan karunia di atas kalian sebagai yang lain. Jadi ayat ini ditafsirkan dengan hadis riwayat Daud tadi itu. Kenapa enggak mau dengki? Karena dengki akan menghapus hasanah. Ikhwan rahimakumullah. Puasa, ibadah puasa yang kita lakukan tinggal beberapa hari ke depan ini. Ketika dia lakukan dengan sebaik-baiknya, maka puasa itu mampu melatih diri kita untuk menjadi orang yang tidak punya sifat iri dengki. Puasa yang baik itu adalah ketika puasa dilakukan tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan panca indah dari bermaksiat, tetapi juga mampu menahan pikiran dan hati dari maksiat. Iri dengki itu maksiat untuk hati kita. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan puasa yang kita lakukan dan akan dilakukan ini menjadikan puasa yang mampu memberikan pembelajaran, pendidikan hati kita agar dalam kita tidak ada penyakit itu. Karena itu sangat berbahaya, sangat berbahaya, dan seringkali kita lalai tanpa sengaja terbawa oleh sesuatu yang tidak kita sadari ternyata kita punya ini. Padahal begitu besar bahayanya sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingat kita di dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, di akhir ayat ada wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, juga kita berhati-hati ya, daripada orang yang dengki. Jadi kata Allah, berlindung kepada Allah dari pendengki yang sedang mendengki. Biasanya orang dengki itu ngajak orang lain, nyampaikan orang lain, gibah dia. Dan kalau tidak sadar bisa jadi terbawa. Makanya sering kita baca Al-Falaq agar kita terhindar daripada dengki. Rahimahullah, maka surga yang kita impikan itu dengan berbagai macam kegiatan amal soleh, hendaknya juga kita perhatikan hati kita. Jangan sampai dengan kegiatan amalan soleh yang begitu banyak telah kita lakukan, kita merasa udah bisa menjadikan sebagai bekal untuk nyari surga. Ternyata tidak. Ada satu hal lagi yang begitu adalah agar hati kita ini lepas dari penyakit yang namanya iri dan dengki. Dan dua bahaya besar dengki itu. Orang yang dengki di dunia ini seperti dalam neraka, tidak pernah senang, tidak pernah bahagia. Di dunia, di akhirat menjadikan dia penghuni neraka. Amalan soleh yang begitu banyak dilakukan sepanjang hidupnya ternyata tidak menjadikan dia penghuni surga. Kenapa? Hangus terbakar, habis oleh sifat iri dan dengki itu. Jadi hadis ini begitu singkat tetapi begitu dalam maknanya.
Dan mudah-mudahan kita ingat semua ini. Semoga puasa yang telah kita lakukan ini menjadikan puasa yang mampu mendidik, membimbing, mengarahkan hati-hati kita jadi orang yang sungguh dan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.